Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ofis. Kali ini Ustazah akan melanjutkan materi tematik tema 2, subtema 2. Hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, Ustazah langsung bagikan saja materinya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi yaitu jenis-jenis usaha di masyarakat. Nah, jenis-jenis usaha di masyarakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis usaha perorangan dan yang kedua adalah jenis usaha berkelompok. Nah, jenis usaha perorangan. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Nah, contohnya ada warung, toko, bengkel, industri kecil, rumahan. Nah, ini anak-anak Ustazah mempunyai beberapa contoh gambar yang merupakan contoh dari usaha perorangan. Ini ada industri mebel, usaha bakso, ini ada usaha bengkel. Kemudian, usaha perorangan memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah modal usahanya relatif kecil. Yang kedua, dimiliki oleh satu orang saja. Ketiga, tanggung jawab tidak terbatas. Keempat, melibatkan harta pribadi. Kelima, berdiri tanpa izin. Keenam, tidak ada pajak. Dan yang ketujuh, jangka waktu badan usaha seumur hidup. Lalu yang kedelapan, keuntungannya relatif kecil. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha berkelompok. Pengertiannya adalah jenis usaha yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya, itu ada firma, ada PT, ada CV, ada koperasi, ada yayasan, dan ada BUMN. Yang kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara. Ciri-cirinya adalah modal usahanya besar, terus dimiliki oleh dua orang atau lebih, berdiri menggunakan izin, keuntungannya relatif besar. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan satu-satu apa itu firma, apa itu CV, apa itu PT, dan lain-lain. Ustazah mulai yang pertama dari firma. Firma atau sering disebut dengan FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Ciri-cirinya adalah yang pertama, anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Kedua, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Maksudnya adalah nama kedua pemiliknya digabung untuk menamai firma tersebut. Lalu yang keempat, adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Yang kelima, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Jadi contoh semisal firma itu bangkrut atau punya hutang, maka pemiliknya wajib melunasinya menggunakan uang pribadi. Jadi tidak melulu menggunakan uang dari firma tersebut. Keenam, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Lalu selanjutnya adalah seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Lanjut, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Yang kesembilan, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Dan yang kesepuluh, pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Dan yang ke-11 adalah mudah memperoleh kredit usaha. 11 tadi ini adalah ciri-ciri firma ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan PT. PT itu kepanjangannya perseroan terbatas. Apa itu? PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham.
Nah, ciri-cirinya apa? Tujuannya itu digunakan untuk mencari keuntungan, memiliki fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modalnya berasal dari saham dan obligasi. Lalu yang keempat, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Berarti PT ini swasta ya anak-anak ya. Perusahaan dipimpin oleh direksi, kekuasaan tertinggi terdapat pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Karyawan perusahaannya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta dan hubungan usahanya diatur di dalam hukum perdata dan lain-lain. Oke, lanjut yang ketiga ada CV. CV kepanjangannya adalah Komanditer Venosap. CV. Oke, CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini, CV itu anggotanya dibedakan jadi 2 anak-anak, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Berarti yang aktif, sekutu aktif itu adalah sekutu atau orang yang menjalankan CV tersebut. Nah, kalau yang pasif, itu dia hanya menyerahkan modal saja, tapi dia tidak ikut dalam bekerjanya, tidak melakukan perjanjian. Jadi dia itu hanya diam, hanya menyerahkan modal. Nah, ciri-ciri CV adalah 1, terdapat 2 jenis keanggotaan, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu yang kedua, sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan. Maksudnya seperti ini, jika CV itu rugi atau bangkrut, yang benar-benar bertanggung jawab adalah sekutu aktif, sedangkan sekutu pasifnya hanya menanggung atau membayar kerugian atau hutangnya itu sesuai dengan besar modal yang dia tanamkan pada perusahaan tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut koperasi. Nah, istilah koperasi berasal dari bahasa asing, cooperation. Co artinya bersama, operation artinya usaha. Berarti koperasi itu adalah usaha bersama. Ciri-cirinya adalah sifat sukarela pada keanggotaannya, berarti tidak ada unsur paksaan ketika ingin ikut koperasi. Lalu yang kedua, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, mensejahterakan anggotanya. Ketiga, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Jadi semakin banyak anggotanya, modalnya semakin besar. Yang keempat, tidak mementingkan pemasukan modal. Terus sama ya, yang kelima, modal tidak tetap, jadi tergantung jumlah anggotanya ya. Jadi itu tadi adalah ciri-ciri koperasi. Lanjut Ustazah, lanjutkan yayasan. Yayasan itu adalah suatu badan hukum yang muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial khususnya. Ciri-cirinya yaitu yayasan didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Lalu yang kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Misalnya tujuannya itu untuk amal atau untuk menyantuni anak-anak yatim. Nah, berarti kekayaannya itu ya ditujukan kepada anggota yayasannya itu. Kemudian yayasan mempunyai tujuan di bidang tertentu, contohnya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan itu tidak mempunyai anggota. Jadi yang punya yayasan, anggotanya ya siapa? Ya
yang ada di dalam yayasan itu, yang dilindungi. Kemudian untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akta notaris, jadi berbadan hukum ya anak. Lalu struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Lalu yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, itu juga bisa ya. Lalu yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya. Berarti yayasan itu namanya tidak boleh sama. Misalkan kita sudah ada yayasan yang berdiri, kita meniru namanya, tidak boleh, harus berbeda. Lalu yang terakhir adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Ciri-cirinya adalah 1, pemerintah memegang kekuasaan penuh. 2, menjadi sumber pemasukan negara. Yang ketiga, pemerintah menanggung segala resiko. Keempat, produknya merupakan kebutuhan atau komoditi utama. Kelima, melayani kepentingan umum dan layanan publik. Nah, baik anak-anak, tadi adalah penjelasan dari Ustazah mengenai jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Bagaimana? Sudah paham ya sekarang? Dari sini kalian jadi tahu, oh ternyata usaha itu banyak jenisnya. Baik, terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan penjelasan Ustazah di video kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.